Halo sahabat Catholic Space, bertemu lagi dalam channel Catholic Space, media pewartaan iman Katolik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Memasuki bulan Maria ini, kita akan melihat dalam kitab suci terkait devosi terhadap Bunda Maria. Bolehkah kita sebagai umat Kristiani berdevosi kepada Bunda Tuhan kita, Bunda Maria? Pertama-tama kita akan melihat Injil yang sangat penting terkait hal ini, yaitu Injil Lukas. Malaikat Tuhan datang dan mengucap salam yang begitu kuat. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kita lihat di sini bahwa malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria itu disertai oleh Tuhan, dan yang mengatakannya itu adalah malaikat Tuhan, maka hal tersebut bukanlah klaim pribadi dari Maria. Lalu, jika kita melihat dalam ayat selanjutnya dalam Injil Lukas, dikatakan, ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat, anak yang di dalam rahimnya ini yang dimaksud adalah tentu saja Yohanes Pembaptis ya. Kita dapat melihat bahwa Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus. Begitu juga dengan Yohanes Pembaptis di dalam rahim Elisabet. Jika kita lihat dalam ayat sebelumnya, dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Nah, ketika Elisabet dan Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tentunya dalam tindakan dan perkataannya, Roh Kuduslah yang memimpin. Kemudian dikatakan, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, kita dapat melihat bahwa Elisabet memuliakan Bunda Maria. Dia tidak mengejek Bunda Maria, tidak menyingkirkan Bunda Maria, tapi justru memuliakan Bunda Maria dengan mengatakan bahwa Bunda Maria adalah ibu dari Tuhannya. Dan Yohanes Pembaptis pun melonjak kegirangan di dalam rahim Elisabet, di mana kita tahu bahwa mereka berdua dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang memimpin perbuatan dan perkataan mereka. Lalu jika kita melihat perkataan Bunda Maria sendiri dalam ayat berikutnya dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kata berbahagia di sini, jika kita melihat dalam bahasa Inggris berbunyi blessed, yang artinya terberkati. Berarti kitab suci mengatakan bahwa segala keturunan akan menyebutnya yang terberkati. Sampai di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa malaikat dan Roh Kudus pun memuliakan Maria, dan segala keturunan dikatakan menyebutnya terberkati. Maka di sini kita bisa melihat dengan jelas kitab suci mengajak kita untuk berdevosi atau melakukan penghormatan kepada Bunda Maria. Lalu mari kita lihat berikutnya pendapat dari para bapak gereja terkait hal ini. Nah, kita pertama-tama melihat dari Bapak Gereja Santo Agustinus. Ya, Maria adalah sungguh ibu dari anggota-anggota Kristus, yaitu kita semua. Sebab oleh karya kasihnya, umat manusia telah dilahirkan di gereja, yaitu para umat beriman yang adalah tubuh dari Sang Kepala yang telah dilahirkannya sehingga ia menjelma menjadi manusia. Lalu berikutnya kita melihat pendapat dari Santo Irenaeus dalam tulisan yang sangat terkenal ya, yaitu Against Heresies. Seperti umat manusia tunduk kepada kematian melalui tindakan seorang perawan, maka kita diselamatkan oleh seorang perawan.
Nah, manusia dikatakan tunduk kepada kematian melalui tindakan seorang perawan. Perawan yang pertama ini yang dimaksud adalah Hawa. Maka ia diselamatkan oleh seorang perawan. Nah, perawan yang kedua ini yang dimaksud adalah Maria ya. Lalu berikutnya kita melihat ada salah satu doa Subtuum dari abad ketiga ya, berisi, berlari kepada perlindunganmu, oh Bunda Allah yang kudus, jangan menolak permohonan-permohonan kami dalam kesesakan kami, tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya, oh perawan yang termulia dan terberkati. Nah, di sini ternyata bapak-bapak gereja dari sebelum abad kelima pun ya mereka sudah melakukan devosi terhadap Bunda Maria dan berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Maka jelaslah dari kitab suci maupun tradisi suci yang menjadi dasar definisi pengajaran magisterium gereja Katolik bahwa penghormatan atau devosi kepada Santa Perawan Maria Bunda Allah adalah sesuatu yang diajarkan untuk dilakukan oleh semua yang mengaku sebagai umat Kristiani. Sehingga tergenapilah nubuatan Bunda Maria dalam kitab suci bahwa seluruh keturunan akan menyebutnya yang terberkati. Bunda Maria, doakanlah kami.